Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan membahas sebuah materi yang berjudul Aspek Perpajakan Atas Aktiva Lancar, yang beranggotakan saya, Devniana Fitri, kemudian rekan saya, Rahmi Zilzilazam, dan Valentin. Happy watching! Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai aspek perpajakan atas kas dan setara kas. Di sini ada 3 definisi, yaitu kas, setara kas, dan bank. Kas merupakan uang tunai yang paling liquid, sehingga akun ini biasanya ditempatkan pada urutan teratas dari aset. Yang termasuk dalam kas yaitu seluruh alat pembayaran yang dapat digunakan dengan segera seperti uang kertas, uang logam, dan saldo rekening giro di bank. Sedangkan setara kas menurut PSAK nomor 2 yaitu investasi yang sifatnya liquid, jangka pendek, dan yang dengan cepat dapat dijadikan kas dalam jumlah tertentu tanpa menghadapi risiko perubahan nilai yang signifikan. Pada umumnya, hanya investasi dengan jatuh tempo asli 3 bulan atau kurang dari tersebut yang memenuhi syarat sebagai setara kas. Deposito yang jatuh temponya kurang atau sama dengan 3 bulan dan tidak diperpanjang terus-menerus atau rollover dapat juga dikategorikan sebagai setara kas. Yang ketiga yaitu bank. Bank merupakan saldo rekening giro yang dapat digunakan secara bebas untuk membiayai kegiatan usaha. Yang bukan termasuk dalam pengertian kas baik menurut akuntansi maupun perpajakan yaitu deposito yang jatuh temponya lebih dari 3 bulan atau rollover. Saldo rekening berupa deposito yang jatuh temponya lebih dari 3 bulan atau rollover tidak termasuk dalam pengertian kas karena tidak dapat digunakan sewaktu-waktu. Yang kedua, perangko dan materai. Biasanya, perusahaan mempunyai persediaan perangko dan materai yang dapat digunakan sewaktu-waktu. Persediaan ini tidak termasuk dalam pengertian kas, sekalipun persediaan ini sering disimpan oleh kasir perusahaan. Apabila jumlahnya cukup besar, persediaan ini dapat digolongkan ke dalam persediaan perlengkapan alat-alat kantor atau supplies. Ketiga adalah kasbon atau uang muka. Kasbon merupakan bukti penerimaan uang muka dari pegawai, tidak dapat digolongkan dalam kas. Kertas-kertas tersebut tidak dapat digunakan sewaktu-waktu sehingga tidak dianggap sebagai uang tunai. Yang keempat yaitu cek mundur atau cek kosong. Cek mundur tidak dapat diuangkan sampai jatuh temponya sehingga tidak memenuhi syarat sebagai kas. Cek mundur yang diterima untuk melunasi piutang belum mengurangi saldo piutang. Apabila dapat diuangkan karena tidak cukup dananya di bank, cek tersebut disebut cek kosong. Cek kosong sama sekali tidak memiliki harga, sehingga tidak dapat sebagai aset perusahaan. Lalu pengendalian kas dan bank. Untuk keperluan penyusunan neraca komersial dan neraca fiskal, kas dan bank dilaporkan sebesar nilai nominal. Perlakuan terhadap kas dan bank dalam perpajakan dan akuntansi pada umumnya tidak jauh berbeda. Ketentuan perpajakan tidak mengatur secara rinci mengenai teknik dan metode pembukuan kas dan bank. Oleh karena itu, praktik akuntansi komersial yang mengatur tentang teknik dan metode pembukuan kas dan bank dapat diikuti sepenuhnya. Untuk tujuan pengendalian kas dan bank, perusahaan pada umumnya melakukan pemisahan antara dana antar kas kecil atau petty cash dan kas besar atau cash on hand. Kas kecil umumnya dipakai untuk pengeluaran harian yang bersifat rutin dan jumlahnya tidak besar. Sedangkan kas besar umumnya dipakai oleh perusahaan untuk pengeluaran tertentu dan dapat disimpan oleh perusahaan di dalam bank kas. Dalam kas kecil terdapat dua metode pengelolaannya, yaitu Impress Fund System, yaitu sistem dana tetap dengan pencatatan transaksi dan mutasi dana kas kecil dilakukan pada saat penggantian dana. Yang kedua, Fluctuating Fund System. Sistem dana ini berfluktuasi dengan pencatatan transaksi dan mutasi dana setiap saat. Seperti contoh ini, terdapat perbedaan antara pencatatan dalam sistem
impress, dan fluktuatif. Wajib pajak dapat memilih salah satu dari kedua sistem ini, dan semua itu diserahkan sepenuhnya pada praktik pembukuan wajib pajak. Selanjutnya kita akan membahas mengenai peraturan perpajakan mengenai bunga bank. Berdasarkan peraturan perpajakan nomor 131 tahun 2000 dan ketentuan Menteri Keuangan nomor 51 garing KMK titik 04 garing 2001, penghasilan dalam bentuk bunga yang didapat dari deposito atau tabungan, diskonto sertifikat Bank Indonesia atau SBI, dan jasa giro dengan pengecualian yang disebutkan di bagian selanjutnya. Dikenakan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 Undang-Undang PPH. Pengenaan pajak atas penghasilan tersebut yaitu yang pertama, sebesar 20% dari jumlah bruto dan bersifat final, apabila penerima penghasilan ini adalah wajib pajak dalam negeri dan BUT. Lalu sebesar 20% dari jumlah bruto atau dikenakan dengan tarif berdasarkan perjanjian penghindaran pajak berganda atau P3B dan bersifat final, apabila penerima penghasilan ini adalah wajib pajak luar negeri. Penghasilan atas bunga deposito atau tabungan, diskonto SBI, dan jasa giro dipotong langsung oleh bank pembayar pada saat pembayaran atau pembebanan biaya. Pihak bank tersebut yang akan membayar atau menyetor PPh pasal 4 ayat 2 ke kas negara menggunakan surat setoran pajak dan melaporkannya ke kantor pelayanan pajak menggunakan surat pemberitahuan atau SPT. Masa PPh ayat 2. Pemotongan pajak tidak dilakukan terhadap yang pertama, bunga dari deposito dan tabungan serta diskonto SBI sepanjang jumlah deposito dan bunga serta SBI tidak melebihi Rp7.500.000 dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah. Yang kedua, bunga data diskonto yang diterima atau diperoleh bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri Indonesia. Yang ketiga yaitu bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh KMK sepanjang dananya diperoleh dari sumber pendapatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang dana pensiun. Yang keempat yaitu bunga tabungan pada bank yang ditunjuk pemerintah dalam rangka pemilikan rumah sederhana dan sangat sederhana, kaveling siap bangun untuk rumah sederhana dan sangat sederhana, atau rumah susun sederhana sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk dihuni sendiri. Sehubungan dengan pajak final tersebut, pencatatan atas pendapatan bunga secara fiskal disajikan pada jumlah neto pendapatan bunga yang diterima, yaitu pendapatan bunga dikurang PPh pasal 4 ayat 2 atas bunga. Seperti contohnya itu pada tanggal 1 Januari 2007 mendapatkan bunga tabungan sebesar Rp1.000.000. Di sini terdapat dua metode perhitungan yaitu gross method sama net method. Dalam gross method ini terdapat tambahan akunnya di debit yaitu PPh pasal 4 ayat 2, di mana hasilnya didapatkan melalui bunga deposito dan jenis-jenis tabungan serta sertifikat Bank Indonesia dan diskon jasa giro dikalikan dengan tarif 20% sebagaimana diatur dalam PP nomor 131 tahun 2000 dan turunannya KMK nomor 51 garing KMK titik 04 garing 2001. PPh pasal 4 diperlukan sebagai beban dan termasuk ke dalam beban operasional, beban umum, dan administrasi. Di dalam net method cuma ada dua akun yaitu bank dan pendapatan dengan nominalnya itu nominal yang bersih. Menurut transaksi ini, pada dasarnya pelaporan atas pendapatan bunga secara fiskal disajikan pada jumlah neto pendapatan bunga yang diterima, yaitu pendapatan bunga dikurangi PPh pasal 4 ayat 2
atas bunga dengan jumlah 800.000. Hal ini sesuai dengan ketentuan buku petunjuk pengisi SPT tahunan PPh Badan. Untuk jasa giro dan bunga deposito, perlakuan akuntansi perpajakannya sama dengan perlakuan akuntansi perpajakan untuk bunga tabungan. Karena penghasilan yang terkena PPh final, maka harus dikoreksi negatif dalam rekonsiliasi fiskal pada akhir tahun. Saya Valentin, BP 18-1053-2017 akan menjelaskan mengenai sekuritas. Transaksi terkait sekuritas yaitu pertama, penjualan dan pembelian obligasi, yang kedua, pembayaran bunga berjalan obligasi, ketiga, penjualan dan pembelian saham, keempat, pembagian dividen, dan kelima, keuntungan atau kerugian penjualan saham atau obligasi. Obligasi. Harga perolehan surat berharga adalah harga beli ditambah semua biaya pembelian. Harga perolehan surat berharga adalah harga kurs ditambah komisi, provisi, materai, dan biaya-biaya lain yang timbul pada saat pembelian. Bila surat berharga yang dibeli berupa obligasi dan pembeliannya dilakukan tidak pada tanggal pembayaran bunga, maka akan menimbulkan masalah bunga berjalan. Bunga berjalan adalah bunga yang dibayarkan oleh pembeli untuk jangka waktu tanggal bunga terakhir sampai tanggal pembelian. Berikut adalah contoh pembelian obligasi. Dari contoh ini kita dapat melihat bahwa entry yang perlu dicatat yaitu surat berharga obligasi PT Berkajaya, debit, pendapatan bunga, debit, dan kas kredit. Selanjutnya, pembayaran bunga berjalan. Di sini kita dapat melihat pencatatan jurnalnya yaitu kas debit pada pendapatan bunga kredit. Sebagaimana lazimnya sebuah transaksi jual beli, maka transaksi penjualan obligasi dapat menimbulkan laba atau rugi. Perhitungan laba atau rugi dilakukan dengan membandingkan harga jual bersih dengan harga perolehannya. Harga jual bersih adalah harga jual dikurangi dengan biaya-biaya penjualan, sedangkan penerimaan bunga berjalan dicatat tersendiri. Dari contoh sebelumnya, kita dapat melihat bahwa terjadinya kerugian sebesar 3.000. Maka jurnal yang dicatat yaitu kas debit, rugi penjualan surat berharga debit, obligasi PT Berkajaya kredit, dan pendapatan bunga kredit. Selanjutnya ada saham. Pada pembelian saham, kita akan mencatat surat berharga saham PT Moga Berkah debit dan kas pada kredit. Berikut perhitungan pendapatan dividen. Pendapatan dividen akan dicatat kas debit dan pendapatan dividen kredit. Seperti halnya obligasi, laba rugi penjualan saham dihitung dengan membandingkan harga jual dengan harga perolehannya. Berikut pencatatan laba atau rugi penjualan saham. Kas pada debit, surat berharga saham PT Moga Berkah kredit, dan laba penjualan surat saham kredit. Yang kedua ada analisis aspek pajak. Tidak semua transaksi di bursa efek atau sekuritas akan dikenakan pajak. Hanya transaksi atas penjualan saham dan penghasilan dalam bentuk dividen yang diterima oleh investor yang akan dikenakan pajak. Sementara transaksi pembelian tidak kena pajak. Payung hukum pengenaan pajak atas transaksi saham dan sekuritas lainnya tertuang dalam Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, Undang-Undang PPh. Lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1994, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1997 tentang penghasilan dari transaksi penjualan saham di bursa efek. Adapun pelaksanaan pemungutan pajak penghasilan atas penghasilan dari transaksi penjualan saham di bursa efek
diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 282 KMK 04 1997. Selanjutnya disebut KMK 282 tahun 1997. Tarif dan dasar pengenaan pajak. Dalam pasal 2 dan 3 KMK 282/1997 disebutkan besarnya tarif pajak penghasilan atas penjualan saham adalah 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan. Sementara untuk pemilik saham pendiri akan dikenakan tambahan pajak penghasilan dan bersifat final sebesar 0,5% dari nilai saham. Berikut adalah tarif yang dikenakan terhadap besarannya transaksi saham. 0,1% untuk nilai transaksi penjualan saham, tambahan 0,5% untuk nilai saham perusahaan pada saat penutupan bursa efek di akhir tahun 1996, dan tambahan 0,5% untuk nilai saham pada saat penawaran umum perdana atau IPO dalam hal saham perusahaan diperdagangkan di bursa efek setelah 1 Januari 1997. Selanjutnya, atas penghasilan dividen yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri akan dipotong PPh pasal 4 ayat 2 yang bersifat final sebesar 10% dari penghasilan bruto sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2009. Atas penghasilan perusahaan modal ventura dari transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangan usahanya dikenakan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 yang bersifat final. Besarnya pajak yang dikenakan adalah 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal. Pemotongan penyetoran dan pelaporan. Pengenaan pajak penghasilan dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara bursa efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham. Penyelenggara bursa efek wajib menyetor pajak penghasilan kepada bank persepsi atau kantor pos dan giro selambat-lambatnya tanggal 20 setiap bulan atas transaksi penjualan saham yang dilakukan dalam bulan sebelumnya. Penyelenggara bursa efek wajib menyampaikan laporan tentang pemotongan dan penyetoran pajak penghasilan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak setempat selambat-lambatnya tanggal 25 pada bulan yang sama dengan bulan penyetoran. Beda tetap merupakan perbedaan pengakuan baik penghasilan maupun biaya antara akuntansi komersial dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang sifatnya permanen. Apabila dalam 1 tahun atau periode saat ini, suatu penghasilan biaya tidak dapat diakui sebagai penghasilan atau biaya menurut undang-undang, maka pada tahun atau periode yang akan datang juga tidak dapat diakui sebagai penghasilan atau biaya di dalam laporan laba rugi. Ada beberapa kondisi yang menyebabkan penghasilan atau biaya tidak boleh diakui di dalam laporan laba rugi. Salah satunya yaitu adanya objek penghasilan yang bersifat final. Berdasarkan pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan, beberapa penghasilan yang tergolong final diantaranya yaitu penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi dan penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya. Transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura. Apabila dalam laporan laba rugi wajib pajak terdapat penghasilan yang disebutkan di atas, maka harus dilakukan koreksi atau penyesuaian. Koreksi ini bersifat permanen. Selain dalam pengenaan PPh pasal 4 ayat 2, segala biaya untuk mendapat penghasilan bersangkutan tidak boleh mengurangi penghasilan bruto atau non-deductible. Sekian dari saya, dan akan dilanjutkan oleh Devnia Novitri. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas mengenai aspek perpajakan atas piutang usaha. Nah, yang pertama yang harus kita tahu dulu, apa sih yang dimaksud dengan piutang?
Piutang merupakan klaim atau hak untuk mendapatkan uang dari entitas lain yang diharapkan akan diterima di masa depan. Seperti yang bisa dilihat di layar, penggolongan piutang itu ada dua. Yang pertama, piutang usaha dan wesel tagih. Yang pertama, piutang usaha. Piutang usaha ini terjadi karena penjualan barang atau penyerahan jasa secara kredit. Biasanya, jangka waktu dari piutang usaha ini kurang dari 1 tahun. Oleh karena itu, piutang usaha diklasifikasikan sebagai aktiva lancar. Namun, ada kalanya bentuk piutang usaha ini dinyatakan dalam bentuk surat dagang komersial. Nah, itu disebut dengan wesel tagih. Nah, ini merupakan transaksi-transaksi yang akan menyebabkan piutang usaha terjadi. Yang pertama, saat timbulnya piutang. Saat timbulnya piutang ini dikarenakan menjual barang atau jasa secara kredit, kemudian juga karena memberikan pinjaman. Yang kedua, saat menerima uang hasil penagihan piutang, dan yang ketiga, saat menghapus piutang. Ini ada dua kondisi. Yang pertama, sebelum menghapus tidak membentuk cadangan kerugian, dan sebelum menghapus telah membentuk cadangan kerugian. Dan transaksi terakhir yang menyebabkan adanya piutang usaha yaitu menerima piutang yang telah dihapus. Ini contoh soal saat penjualan secara kredit. PTA menjual barang dagang secara kredit kepada PTB sebesar 5.500.000, ini sudah termasuk PPN 10%, pada tanggal 10 Februari 2020. Nah, PTA ini telah dikukuhkan sebagai PKP pada tanggal 15 Maret 2020. Sistem pencatatan persediaan yang digunakan PTA ini menggunakan sistem perpetual dan harga pokok penjualannya sebesar 3.500.000. Maka jurnalnya seperti biasa, piutang usaha di debit 5.500.000, kemudian pajak keluaran 500.000. Kenapa menggunakan pajak keluaran? Karena PTA melakukan penjualan barang. Nah, 500 ini didapat dari 10% dikali dengan penjualan. Selanjutnya, penjualan 5 juta di kredit. Harga pokok penjualan 3.500.000 dan persediaan 3.500.000. Tadi kan PTA menjual barang, digunakan pajak keluaran. Tapi jika PTA membeli barang, maka tidak pajak keluaran lagi yang digunakan, yaitu pajak masukan. Selanjutnya, mengenai piutang wesel. Di sini sudah disajikan kondisi dan jurnal-jurnalnya. Jika kita lihat di kondisi saat jatuh tempo, di jurnalnya dibuatkan uang muka PPh pasal 23. Kenapa menggunakan PPh pasal 23? Karena di sini terdapatnya pendapatan bunga. Kalau pendapatan bunga tentu diatur dalam PPh pasal 23. Maka dibuatlah jurnalnya uang muka PPh pasal 23. Di dalam akuntansi komersial sering terjadi yang pertama itu trade diskon. Trade diskon adalah potongan yang diberikan pada saat terjadinya transaksi penjualan dengan mengurangi harga jual yang berlaku. Kemudian juga sering terjadi retur penjualan dan penyisihan piutang tak tertagih. Namun, pembukuan penyisihan untuk potongan tunai dan retur penjualan tidak diperkenakan untuk tujuan perpajakan, karena perpajakan itu lebih menekankan pada keadaan yang senyatanya dan tidak bersifat antisipatif dengan penyisihan tersebut. Ketentuan perpajakan lebih melihat realitas dan memperlakukan metode penghapusan langsung atau direct written method. Jadi, pada kesimpulannya, perpajakan itu tidak memperkenankan adanya penyisihan. Namun, sesuai dengan Peraturan Undang-Undang PPh Nomor 36 Tahun 2008, Pasal 9 Ayat 1, penyisihan tersebut diperbolehkan hanya untuk jenis usaha tertentu saja. Contohnya usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, kemudian cadangan untuk usaha asuransi, cadangan penjaminan untuk lembaga penjaminan simpanan, cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan, kemudian cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan, dan cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri. Hanya itu yang dibolehkan di dalam akuntansi perpajakan mengenai penyisihan. Selanjutnya, tata cara penghapusan piutang menurut akuntansi.
Jadi tata cara penghapusan piutang di dalam akuntansi itu memiliki dua metode, yaitu metode langsung dan metode tidak langsung. Kapan digunakan metode langsung? Metode langsung ini digunakan jika kemungkinan tidak tertagih piutangnya itu relatif kecil dan jarang terjadi. Sedangkan metode tidak langsung ini digunakan jika kemungkinan tidak tertagihnya piutang itu relatif besar dan sering terjadi. Metode ini akan membentuk cadangan atau pengisian piutang tak tertagih. Nah, pembentukan cadangan piutang tak tertagih ini didasarkan atas dua dasar. Yang pertama atas dasar saldo penjualan dan atas dasar saldo piutang. Sedangkan tata cara penghapusan piutang menurut perpajakan ini telah diatur dalam Undang-Undang PPH Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 6 dengan syarat-syarat berikut. Jadi, penghapusan piutang itu boleh dilakukan di perpajakan, tetapi dengan syarat-syarat 4 ini. Ada kalanya penerimaan piutang setelah dihapuskan, maksudnya piutang yang telah dihapuskan diterima kembali. Nah, di dalam akuntansi itu ada dua metode, yaitu direct write-off method, disajikan juga jurnalnya, dan allowance method, juga disajikan jurnal-jurnalnya. Nah, di dalam perpajakan, penerimaan piutang setelah dihapuskan itu diatur dalam PMK nomor 57, garing PMK 03 tahun 2010. Nah, di dalam perpajakan ini juga ada dua metode, direct write-off method dan allowance method. Nah, yang metode pertama, direct write-off method, ada dua kondisi. Kondisi pertama, jika penerimaan piutang dari penghapusan secara akuntansi telah dilakukan, tetapi tidak memenuhi persyaratan peraturan perpajakan. Di sini sudah disajikan contoh dan jurnalnya. Dan kondisi kedua, jika penerimaan piutang dari penghapusan secara akuntansi telah dilakukan dan telah memenuhi juga persyaratan peraturan perpajakan. Nah, di sini tidak perlu lagi melakukan koreksi fiskal. Metode yang kedua juga ada dua kondisi. Yang pertama, jika penerimaan piutang dari penghapusan secara akuntansi telah dilakukan, namun belum memenuhi persyaratan peraturan perpajakan. Di sini digunakan tarif PPh badan 25%. Dan kondisi kedua, jika penerimaan piutang dari penghapusan secara akuntansi telah dilakukan dan telah memenuhi persyaratan perpajakan. Di sini juga disajikan jurnal-jurnalnya. Nah, nilai piutang dalam neraca. Nilai piutang di dalam neraca itu sebesar neto, dan perbedaan saldo piutang di neraca fiskal dan neraca komersial itu, kalau di neraca fiskal saldo piutang dikurangi dengan piutang yang tidak dapat ditagih, ini menggunakan metode penghapusan langsung. Sedangkan saldo piutang neto di ke neraca komersial, saldo piutang ditaksir tidak dapat tertagih, ini menggunakan metode pencadangan piutang. Terima kasih telah menyaksikan. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Sampai jumpa.